Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adam Malik dari Perdagangan Internasional. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Peran Kunci Manajer Logistik dalam Meningkatkan Efisiensi Rantai Pasokan. Peran logistik dalam bisnis. Yang pertama ada keuangan. Tujuan pertama dari logistik dalam bisnis adalah untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya dengan risiko dan kerugian yang minimal. Oleh karena itu, biasanya perusahaan logistik yang menyediakan pengiriman dengan harga terjangkau dan jangkauan pengiriman lebih luas akan lebih dipilih oleh produsen. Standar kinerja logistik adalah keseimbangan antara kualitas pelayanan yang diinginkan pelanggan dengan biaya yang keluar agar dapat mencapai tujuan akhir perusahaan. Dengan begitu, konsumen akan menaruh kenyataan yang pada bisnis atau karena itu melakukan proses logistik dalam baik sehingga barang dapat sampai ke konsumen dengan kondisi baik pula. Yang kedua, keamanan. Keamanan barang yang akan dikirim dalam proses logistik adalah hal yang menjadi prioritas. Pada dasarnya, logistik memiliki standar keamanannya sendiri, mulai dari packing, penyimpanan, hingga pengiriman. Hal itu bertujuan untuk mengurangi risiko rusaknya barang selama pengiriman yang berimbas pada berkurangnya kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, logistik harus memiliki tempat penyimpanan yang aman dan disusun dengan baik untuk menghindari kerusakan yang terjadi dengan barang. Biasanya, barang yang sudah dikelompokkan berdasarkan jenis barang, zat dan volumenya serta tingkat risiko. Setiap barang, alat transportasi yang digunakan untuk mengirim barang juga harus sesuai standar agar konsumen menerima pesanannya dengan baik dan sesuai jadwal. Yang ketiga, operasional. Ketersediaan stok dan barang selama kegiatan operasional merupakan tanggung jawab logistik. Oleh karena itu, Departemen Logistik biasanya selalu melakukan pengecekan terkait jumlah stok yang ada, mengingat biasanya perusahaan memiliki penyalur stok yang berada jauh dari tempat perusahaan sehingga pengiriman dapat memakan waktu. Pentingnya strategi rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management menggambarkan koordinasi dari keseluruhan kegiatan rantai pasokan, dimulai dari bahan baku dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Tujuan dari rantai pasokan adalah untuk mengkoordinasi kegiatan dalam rantai pasokan untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat dari rantai pasokan bagi konsumen akhir. Ruang lingkup manajemen logistik. Manajemen logistik adalah satu komponen supply chain manajemen yang memiliki fungsi penting meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian aktivitas penyimpanan dan distribusi barang, termasuk informasi dan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Ruang lingkup aktivitas logistik meliputi segala sesuatu yang memindahkan dari diantara fasilitas-fasilitas perusahaan. Untuk mencapai arus produk yang teratur ke pasar, manajer harusnya memperhatikan desain dari sistem logistiknya. Dan kemudian, barulah operasinya. Tanggung jawab manajemen logistik dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab mendesain dan mengurus suatu sistem untuk mengawasi arus dan penyimpanan yang strategis bagi material, suku cadang dan barang jadi agar dapat diperoleh manfaat maksimum bagi perusahaan. Komponen-komponen manajemen logistik. Yang pertama ada struktur lokasi fasilitas. Jaringan fasilitas perusahaan terdiri atas rangkaian lokasi mengenai material produk yang hendak diangkut. Agar tujuan perencanaan bisa tercapai, maka memerlukan fasilitas seperti pabrik, gudang, dan toko, atau lain-lainnya. Jika menggunakan ekspedisi khusus, maka fasilitas tersebut memiliki
peran yang sangat penting. Yang kedua, komunikasi, yaitu komponen ini tidak dapat dipisahkan dari sistem logistik. Sementara itu, kecepatan informasi juga erat kaitannya dengan integrasi transportasi, fasilitas, dan persediaan. Yang ketiga ada transportasi. Salah satu hal yang dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan pengangkutan adalah kecepatan pelayanan transportasi. Sebaiknya, pilihan perusahaan ekspedisi dengan layanan pengiriman bervariasi dan estimasi pengiriman cepat untuk memberikan kepuasan pada pelanggan. Penerapan manajemen logistik secara baik dan benar terbukti efektif dalam mengoptimalkan aktivitas logistik perusahaan, karena prinsip-prinsip yang digunakan dapat meningkatkan kualitas SDM sehingga perlengkapan barang bisa dilakukan secara maksimal. Manajemen rantai pasok menurut Radi dan Arnex 2019. Rantai pasokan merupakan jaringan fisiknya, yaitu semua perusahaan yang berperan dalam memasuk bahan baku, memproduksi barang hingga pengirimannya ke konsumen, pengguna akhir. Supply chain atau rantai pasok adalah dalam serangkaian proses seinis yang menghubungkan beberapa faktor untuk meningkatkan tambah bahan baku produk dan mendistribusikannya kepada konsumen. Manajemen rantai pasokan merupakan upaya untuk mengembangkan dan menerapkan rantai pasokan yang efisiensi dan seekonomis mungkin. Prinsip-prinsip dalam manajemen rantai pasok yaitu ada 4. Yang pertama, melihat konsumen berdasarkan kebutuhan atau permintaan. Yang kedua, membangun relasi dengan supplier sehingga meminimalisir biaya material. Yang ketiga, menggunakan teknologi informasi menunjang rantai pasokan mulai dari produksi, distribusi, hingga promosi produk. Sedangkan yang keempat yaitu mengamati target pasar untuk kemudian menjadikan sebagai perencanaan dalam merancang produk. Mengetahui produk yang lebih cocok kepada konsumen. Yang ke-6, mengelola aliran informasi agar lebih cair dan terarah. Yang ke-8, memanfaatkan teknologi informasi untuk mengukur kinerja rantai pasokan sehingga memiliki bahan evaluasi. Supply chain atau rantai pasok adalah serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa aktor untuk peningkatan nilai tambahan bahan baku atau produk dan mendistribusikannya kepada konsumen. Manajemen rantai pasokan merupakan upaya untuk mengembangkan dan menerapkan rantai pasokan yang seefisien dan seekonomis mungkin. Rantai pasokan mencangkup segala sesuatu mulai dari produksi hingga pengembangan produk dan juga sistem informasi yang diperlukan untuk mengarahkan usaha ini. Persamaan manajemen logistik dan manajemen rantai pasokan. Pertama, keduanya menyangkut pengelolaan arus barang atau jasa. Keduanya menyangkut pengelolaan mengenai pembelian, pergerakan, penyimpanan, pengangkutan, administrasi, dan penyaluran barang. Yang ketiga, keduanya menyangkut usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang. Perbedaan manajemen logistik dan manajemen rantai pasokan yang satu yaitu manajemen logistik mengutamakan pengelolaan termasuk arus barang dalam perusahaan, sedangkan manajemen rantai pasok mengutamakan arus barang antar perusahaan dari hulu sampai hilir. Yang kedua, manajemen logistik berorientasi pada perencanaan dan kerangka kerja yang menghasilkan rencana tunggal arus barang dan informasi di seluruh perusahaan, sedangkan manajemen rantai pasok mengusahakan hubungan koordinasi antar produk dari perusahaan-perusahaan lain dalam bisnis pipilinas mulai dari pipilinas sampai ke pelanggan. Manajemen logistik yaitu jalur truk
Yang pertama, jalur truk mayoritas barang manufaktur diantarkan dengan truk. Jalur kereta api di AS mempekerjakan 215.000 orang dan mengirim 40% ton mil dari semua komoditas. Jalur udara mewakili kurang dari 100% ton pengiriman di AS. Jalur air adalah jalur satu cara transportasi tertua mengingat konstruksi Erie Canal pada 1817. Pipa saluran adalah bentuk penting bagi pemindahan minyak mentah. Pengiriman multimodal menggunakan metode pengiriman dan merupakan cara umum dalam pengiriman suatu barang ke alamat akhir, utama pengiriman internasional. Ya, mungkin itu sedikit dari materi saya, dari presentasi juga saya. Maaf jika banyak kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.